ngomong apa ya? Tunggu sebentar ya, Pak, agak ngelag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang tentang warga dunia maya di sekolah. Yang pertama dimulai dari apa itu dunia maya. Dunia maya merujuk pada ruang digital yang memungkinkan interaksi dan komunikasi secara virtual seperti internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Mengapa penting? Dalam konteks sekolah, dunia maya mempengaruhi cara siswa berinteraksi, belajar, dan berkembang. Konsep ini juga penting untuk dipahami agar kita dapat memanfaatkan dunia maya dengan bijak. Oleh karena itu juga, para guru, pendidik, dan orang tua berperan penting dalam membimbing anak-anaknya, membimbing siswa untuk bertanggung jawab dan hormat ketika menggunakan internet. Siswa juga perlu mempelajari cara yang benar dan etis dalam menggunakan internet di sekolah ataupun di rumah. Beberapa jenis penyalahgunaan komputer dan internet termasuk peretasan penggunaan data tanpa izin, penyalinan dan pendistribusian informasi dan perangkat lunak berhak cipta, penyalahgunaan komputer dan kejahatan dunia maya tanpa memperhatikan konsekuensi sosial dan hukum. Dengan kata lain juga, siswa perlu mempelajari pentingnya menjadi warga dunia maya yang baik untuk menjaga etika siber, keamanan siber, dan keselamatan siber di sekolah ataupun di rumah. Apa itu keamanan siber? Keamanan siber telah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan data Breach Report tahun 2015. Memperkirakan jumlah pelanggaran pada tahun 2017 bisa mencapai 1.500 meningkat 37% dibandingkan tahun 2016. Dan keamanan siber juga merupakan kemampuan untuk bertindak dengan cara yang aman dan bertanggung jawab di internet dan lingkungan terhubung lainnya. Keamanan siber juga mencakup perlindungan fisik, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, informasi pribadi dan sumber daya teknologi dari akses tidak sah yang diperoleh melalui sarana teknologi atau biasa disebut dengan dibajak. Apa saja peranan warga dunia maya? Orang yang menggunakan internet disebut warga dunia maya. Warga dunia maya atau lebih dikenal dengan kata netizen harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bermartabat, dan bermoral saat menggunakan internet.
Seperti yang dicatat oleh Hipsky dan Yones 2015, kewarganegaraan digital yang dalam pendidikan berfokus pada penggunaan konten digital oleh siswa di dunia digital dan mencegah cyberbullying. Namun, penelitian tentang perilaku online guru sebagai pengguna internet dan warga digital, pengembangan staf berdasarkan keamanan federal dan negara bagian dan persyaratan peraturan privasi langka. Jika guru dan staf tidak mengetahui kebijakan keamanan peraturan privasi dan masalah etika siber siswa, bagaimana dapat membantu siswanya? Dan ini juga ada kasus terhadap warga siber. Pada tahun 2000, Cyber Citizen Partnership dan Jaksa Agung Janet Reno untuk menulis surat kepada orang tua yang meminta mereka untuk menanamkan etika dan tanggung jawab komputer pada anak-anak mereka. Situs web Cyber Citizen diperkenalkan sebagai media alat pembelajaran untuk penggunaan komputer yang bertanggung jawab. Situs web ini awalnya berfokus pada dukungan bagi orang tua, kemudian diperluas untuk membantu guru dan menarik perhatian anak-anak. Di antara sumber daya yang ditawarkan melalui situs ini adalah 10 perintah etika siber Komputer Etis Institute 1992 untuk membantu memperkuat perilaku online yang dapat diterima. Perintah tersebut memperjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan siswa. 1. Jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. 2. Jangan menggunakan pekerjaan komputer orang lain. 3. Jangan mengintip file komputer orang lain. 4. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. 5. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. 6. Anda tidak boleh menyalin atau menggunakan perangkat lunak pemilik yang belum Anda bayar tanpa izin. 7. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin ataupun kompensasi yang pantas. 8. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain. 9. Anda harus memikirkan konsekuensi sosial dari program yang Anda tulis atau sistem yang Anda rancang. 10. Anda harus selalu menggunakan komputer dengan cara menjamin adanya pertimbangan dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Dan terakhir kesimpulan, menjaga data tetap aman, terlindungi, dan legal adalah tanggung jawab setiap orang dan perlu ditanamkan ke dalam budaya pendidikan dan cara bekerja. Oleh karena itu juga, kami mendorong para pendidik dan tenaga IT dalam lembaga pendidikan untuk membahas penanganan data dan keamanan informasi dan merekomendasikan penguatan dan penerapan undang-undang, kebijakan, dan standar profesional di bidang IT pendidikan. Terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan sedikit untuk Diana ya. Kalau misalkan dulu ketika saya remaja gitu, istilahnya itu jadi cukup jadi warga negara gitu ya. Tapi untuk remaja sekarang mungkin selain menjadi warga negara, tapi juga menjadi warga digital gitu. Jadi bisa diartikan, kalau saya mengartikannya, jadi hidupnya itu antara di dunia nyata dan di dunia maya gitu ya. Kalau misalkan ketika saya remaja, pilihannya cuma satu, ya hidup di dunia nyata gitu. Tapi kemudian munculnya dunia maya ketika saya umurnya sudah lebih matang lah, dianggap seperti itu. Jadi mungkin lebih bisa bijak untuk mempergunakan dunia maya. Nah, kebetulan yang memaparkan ini anak muda banget, Pak. Jadi saya ingin bertanya, ada beban nggak sih ketika misalkan kalian itu hidup di dua dunia gitu, di dunia maya dengan di dunia nyata gitu. Untuk remaja, apa misalkan dianggap biasa saja, atau misalkan ternyata iya
ada beban tersendiri gitu. Nah, saya ingin tanggapannya, kebetulan ini Diana ini anak muda, jadi mangga silahkan beban untuk hidup di dunia nyata dan di dunia maya. Mangga. Baik, Ibu. Eh, Tadi pertanyaannya, apakah ada beban untuk remaja yang hidup di dua dunia, di dunia nyata dan dunia maya? Eh, Banyak remaja juga yang mengalami tekanan untuk hidup di dua dunia itu, dunia nyata dan dunia maya. Hal ini juga sering kali menimbulkan tantangan karena keduanya memiliki tuntutan dan ekspektasi yang tinggi dan dinamika juga yang berbeda. Dan juga ekspektasi sosial yang berbeda. Di dunia nyata, remaja diharapkan untuk berperilaku sesuai norma sosial dan menjalankan tanggung jawab sekolah, keluarga, dan hubungan. Dan untuk di dunia maya, di media sosial, mereka juga sering merasa tertekan untuk menampilkan versi ideal mereka atau diri mereka seperti tampilan fisik, pencapaian, dan gaya hidup tertentu juga. Dan informasi berlebihan juga untuk di dunia maya menyediakan juga akses tanpa batas ke informasi dan hiburan. Bisa menyebabkan kelelahan mental, gangguan fokus, dan rasa capek juga. Dan ada juga krisis identitas. Remaja juga mungkin merasa kesulitan membedakan siapa diri mereka sendiri dan bagaimana mereka harus tampil di dunia maya yang dapat menciptakan kebingungan identitas juga seperti itu. Iya, terima kasih penjelasan sangat betul ya. Ya, ada Pak. Iya, ada Pak. Ya, iya, betul Pak ya. Iya, Untuk menjaga suara data untuk tetap legal dan aman, eh, pertama harus patuhi hukum yang berlaku. Gunakan juga proteksi teknologi keamanan-keamanannya untuk memakai password yang kuat. Dan ketiga juga ada hindari resiko online atau menggunakan VPN juga, itu juga melindungi privasi saat menggunakan jaringan wifi publik ya Pak.
dan melindungi data pribadi eh, dengan cara membackup data secara teratur dan simpan salinan data juga penting di lokasi terpisah yang aman. Dan ada juga edukasi dan kesadaran dan eh, juga dengan cara menjaga dan kenali juga ancaman seperti ancaman dan serangan juga. Mengelola data secara legal.
Itu pun maaf, mungkin ke Bapak yang pertanyaannya mengenai isu, mengenai data kita yang dijual itu gimana Pak? Oleh negara katanya Pak. Oke, itu saja. Kebetulan saya nggak pernah dengar ya, tapi pernah dengar. Ya, rekening. Kebetulan tidak, kebetulan nggak punya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya, ya baik Pak.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.